Ibu Menteri juga, Ibu Bintang, ya, itu memberikan bingkisan kepada 100 anak-anak yatim piatu atau yang sedang kurang beruntung, itu dari kementerian beliau. Ini sesuatu yang luar biasa, melakukan kegiatan kemanusiaan lainnya. Seperti donor darah, kita akan berkunjung, hadir, bertemu, bermesi mekrame dengan warga masyarakat, umat kita di Desa Klinting, ya, Banyumas, Jawa Tengah. Om Swastiastu, pemirsa Hanantara TV, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Komang Evi yang akan menemani pemirsa dalam program Hanantara Talk menuju event Dharma Santi Nasional 2023. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang dokter yang memiliki semangat kemanusiaan yang sangat tinggi. Beliau juga merupakan koordinator bakti sosial dan pelayanan kesehatan. Nah, beliau adalah Bapak Dr. Inyoman Suhartanu MAP. Selamat datang Bapak di acara talk show Terima kali kasih, ini. Mbak Evi. Ya. Apa kabar Bapak? Luar biasa sehat. Luar biasa, baik, selalu sehat ya Pak Ya. ya. Nah, Bapak ini sebagai koordinator bakti sosial ini kelihatannya sangat sibuk sekali dalam mempersiapkan kegiatan tersebut ya Pak ya. Sangat sibuk sekali. Nah, sebagai koordinator bakti sosial dan pelayanan kesehatan, kegiatan apa aja yang sudah dilakukan Pak? Ya. Baik Mbak Evi, sesuai dengan sebutannya sebagai koordinator, saya mengkoordinir potensi-potensi yang kita miliki dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan maupun bakti sosial. Tentu ini membutuhkan suatu upaya untuk mengajak teman-teman yang memiliki potensi itu untuk bisa bersama-sama bekerja, ngayah, memberikan pelayanan kepada event-event, kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kegiatan panitia nasional menuju untuk Dharma Santi di tingkat nasional. Jadi sebagai koordinator, saya harus berupaya keras untuk mengajak bidang-bidang lain, kemudian mengajak organisasi profesi yang lain, serta mengajak pengayah-pengayah yang lain lah, untuk bisa kita melakukan, mengisi dari kegiatan Dharma Santi ini yang cukup panjang rentang waktunya dari Februari sampai dengan Mei. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan lingkungan, kegiatan-kegiatan untuk secara bersama-sama kita sesama itu melakukan kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti donor darah, yang suatu kegiatan sosial yang seharusnya semua umat itu bisa melakukan itu. Gitu. Oke. Baik, dari kegiatan yang sudah Bapak sampaikan itu donor darah, apakah ada kegiatan kemanusiaan yang belum dilakukan Pak sejauh puncak acara Dharma Santi Nasional ini? Ya, kegiatan yang belum dilakukan masih ada beberapa ya. Tapi kegiatan yang sudah dilakukan itu kita sudah tahu pada waktu pertama kali saya merencanakan kegiatan Dharma Santi ini, rangkaiannya kan harus mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sesuai dengan filosofi kita, yaitu adalah Trihita Karana, kemudian Tatwam Asi, kemudian Wasudewa Kutumbakam. Jadi hal-hal yang kita miliki itu kita harus implementasikan. Jadi secara singkat saya boleh katakan bahwa kegiatan yang sudah kita lakukan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk menjaga alam ini. Karena rangkaian
hari suci Nyepi itu adalah salah satunya awalnya melasti, dan kita adalah ke pantai dan ke laut, maka kita harus bisa memastikan tempat yang kita akan gunakan untuk melasti itu, upekara itu, dipastikan adalah bersih. Maka itu, Makerti Ayuning Segara, itu adalah kegiatan membersihkan pantai dan laut untuk kita bersama-sama menggunakan acara melasti. Nah, ini kita gunakan kemarin di Tanjung Pakis ya, di Kerawang. Kita berharap itu semuanya dilakukan oleh parisade-parisade umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Karena ini kegiatan sangat baik sekali. Yang kedua adalah kegiatan yang berkaitan dengan konsep Trihita Karana itu lagi. Kalau kemarin kita adalah ke laut, maka yang kegiatan kedua adalah kegiatan melepas burung ke alam bebas, melepas bibit-bibit ikan ke alam bebas juga. Kalau yang burung ke udara, kalau yang ikan ke air. Jadi medianya kita usahakan lengkap. Laut, ya, udara, kemudian ke air juga. Nah, kalau seandainya itu kita gunakan sebagai 3 media yang komplit, tentu. Ditambah lagi kegiatan saat itu adalah kita memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan disabilitas. Sungguh luar biasa sebetulnya kegiatan kemarin yang kita adakan di alam terbuka Pura Dharma Segara Balai Samudra itu, karena dihadiri oleh Ibu Menteri. Ya, Ibu Menteri juga Ibu Bintang, ya, itu memberikan bingkisan kepada 100 anak-anak yatim piatu atau yang sedang kurang beruntung, itu dari kementerian beliau. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang paling luar biasa lagi adalah antusias daripada umat sendiri. Dari Jabodetabek itu hampir 400 orang datang ke tempat itu. Nah, ini artinya kegiatan-kegiatan yang harusnya kita lakukan terus-menerus karena ini adalah kegiatan positif. Yang ketiga itu adalah kemarin adalah kita membuat donor darah. Donor darah oleh umat Jabodetabek dibantu oleh TNI Polri, ya. Karena pada bulan puasa itu adalah saat-saatnya saudara kita umat Muslim tidak bisa mendonorkan darahnya, sedangkan kebutuhan darah oleh yang harus disediakan oleh PMI untuk memenuhi kebutuhan pasien-pasien yang ada di Jakarta itu sangat besar sekali. Oleh karenanya kami mengadakan acara ini walaupun di beberapa panitia daerah, pura, suka duka yang sudah mengadakan acara donor darah ini, tetap kita lakukan secara nasional dengan mengajak umat-umat yang ada, karena tidak ada batasnya kita untuk menyumbangkan darah itu. Karena setetes darah bisa untuk persaudaraan dan kemanusiaan. Nah, yang akan kita lakukan ini adalah sebentar lagi, beberapa hari lagi, kita akan mengadakan kegiatan yang sebetulnya menurut kami itu cukup monumental juga. Panitia nasional dibentuk untuk tingkat nasional dan dia harus dirasakan oleh umat Hindu di berbagai tempat. Tidak hanya di perkotaan, tapi di pedesaan juga. Kegiatannya juga tidak hanya kegiatan fisik, ya, tapi juga kegiatan mental spiritual. Jadi yang tak lain adalah kita akan berkunjung, hadir, bertemu, bermesi mekrame dengan warga masyarakat umat kita di Desa Klinting, ya, Banyumas, Jawa Tengah. Di sana kita akan menemui umat kita yang ada di sana untuk memberikan semangat, memberikan bantuan,
pemeriksaan kesehatan, kemudian juga di sana ada Pinandita, kita harus berikan semangat bahwa kita adalah sama-sama melakukan pelayanan kepada umat. Karena di Desa Klinting itu adalah memang sangat masih sedikit dan cukup jarang umat-umat dalam komunitas besar itu mengunjungi desa itu. Dan kita tahu bahwa umat di Desa Klinting memiliki potensi yang besar untuk pengembangan diri dan kegiatan-kegiatan ekonomi UMKM yang mandiri itu masih bisa kita lakukan. Karena nanti kita datang ke sana, kita program pemberdayaan kita juga membuat, kita merencanakan membentuk posyandu remaja. Jadi posyandu remaja-remaja yang ada di Klinting, dari saat awal kita sudah ajak pemahaman, peningkatan pengetahuan tentang bagaimana pentingnya kesehatan, bagaimana pentingnya pemberdayaan di Desa Klinting itu. Kita akan bertemu nanti dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan Pinandita di sana, dengan ketua PHDI-nya, dengan tokoh wanitanya, dengan WHDI-nya, kita akan ketemu semuanya di sana. Mudah-mudahan pertemuan Simekramo ini memberikan effort yang besar kepada eksistensi umat Hindu di sana untuk tetap berkarya, untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan baik keagamaan, sosial maupun kemasyarakatan. Yang terakhir, dari Klinting kita akan ke Prambanan. Di sana kita akan mengikuti kegiatan Saka Yoga Festival Candi Prambanan. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini juga memberikan arti yang besar kepada kita bersama bahwa yoga, ya, kegiatan yoga bukan hanya kegiatan fisik semata, tetapi di sana ada kegiatan mental, spiritual dan pikiran, ya, untuk kita lebih tenang, lebih bahagia di dalam melakukan kegiatan kehidupan ini, karena dia tidak semata-mata kegiatan fisik. Hindu memiliki satu kegiatan yang menjadi identitasnya adalah kegiatan yoga. Gitu. Baik, tadi disampaikan sudah yang akan dilakukan kegiatannya ada di Banyumas, pemeriksaan kesehatan di Prambanan, ada Saka Yoga ya Pak ya? Saka Yoga Festival. Pastinya ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Apakah ada persiapan khusus terkait pelaksanaan itu nanti Pak? Nah, tentu hampir semua kegiatan yang akan kita lakukan, kita melakukan persiapan. Persiapan kita lakukan secara matang, secara terencana, kemudian kepada peserta-peserta yang akan ikut di dalam melakukan pelayanan nanti di sana, melakukan aktivitas, siapa yang akan nanti melakukan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan, siapa yang akan melakukan kegiatan di bidang pemberdayaan, siapa yang akan melakukan kegiatan di bidang pendampingan pembentukan posyandu remaja, dan juga ada donor darah di sana dari umat itu sendiri. Itu kita melakukan bersama-sama secara bersama panitia nasional, ya, kemudian juga bersama bidang-bidang lain yang bisa mendukung kegiatan ini. Tentu kita berharap bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, sukses, lancar, terutama asas manfaatnya kepada warga umat kita di Klinting. Karena yang akan kita layani di Desa Klinting itu tidak hanya umat Hindu aja, tetapi umat non-Hindu sebagai bagian daripada masyarakat, kesatuan masyarakat, moderasi kehidupan beragama. Ini masuk sebetulnya moderasi kehidupan beragama. Semua kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu bisa dilakukan, didukung secara bersama-sama itu kepada masyarakat yang ada di Desa Klinting itu. Karena kita akan mengundang nanti kepala desa, camat, kepala puskesmas, tokoh-tokoh agama yang lain untuk bisa hadir di sana, sehingga kita bisa melakukan kehidupan beragama yang sebenarnya di pedesaan itu sangat harmoni sekali. Oke, baik. Nah, dari semua kegiatan-kegiatan yang sudah terselenggara nih Pak, tentunya apakah ada yang baru dan menarik gitu, yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya nih pelaksanaan Dharma Santi Nasional ini Pak?
Ya, memang ada beberapa kegiatan yang sengaja muncul di peringatan Dharma Santi pada tahun ini, dan kegiatan ini memang menurut kami adalah sangat luar biasa dan bermanfaat, apalagi nanti dilakukan oleh umat Hindu di seluruh Indonesia, mempergunakan organisasi, lembaga, badan, yayasan, semuanya bergerak di dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah Makerti Ayuning Segara. Jadi Makerti Ayuning Segara itu adalah kegiatan untuk tercapainya kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, harmonis, dan dilakukan oleh semua pihak. Sehingga pada saat kita melakukan upacara melasti, itu tidak hanya semata-mata kita datang, kemudian menghilangkan kesan juga bahwa kita tidak menjaga kebersihan, tetapi sejak awal sebelum dilaksanakan kegiatan itu, kita sudah membersih-bersih dulu. Yang kedua, diingatkan kembali setelah kita selesai melakukan upacara melasti, kita bersih-bersih lagi sehingga kita meninggalkan tempat yang bersih. Itu yang pertama, Makerti Ayuning Segara. Ya. Itu kemarin waktu kita mencoba di Tanjung Pakis itu hampir 500 umat itu bisa berkumpul di sana dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang digerakkan oleh PHDI Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dengan Banjarnya, Banjar Bekasi, dan juga Banjar yang ada di Kabupaten Bekasi, sama Kerawang, PHDI Kerawang. Itu kegiatannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan baik lagi. Yang kedua adalah kegiatan pelepasan burung ke alam bebas, bibit ikan, dan santunan, memberikan bantuan kepada mereka yang belum mampu. Terus ada hal satu lagi, saya lupa tadi menyampaikan, yaitu pembagian paket makanan saat berbuka puasa kepada saudara kita yang sedang puasa. Jadi saat menjelang berbuka puasa, kami mengadakan aksi sosial on the street yang kita lakukan tanggal 16 April kemarin di 11 lokasi, 5 di DKI Jakarta, 6 di luar DKI Jakarta, se-Jabodetabek. Yang awalnya kita merencanakan menstimulasi hanya memancing untuk wilayah itu, satu lokasi itu 50 kotak nasi dan takjil gitu ya. Itu sangat luar biasa. Hampir 2.000 lebih. Ya, 2.000 lebih. Kotak nasi dan takjil itu diberikan oleh manggala umat kita di pinggir jalan, di depan pura, kemudian berkeliling. Serta yang paling luar biasa juga kami sempat berkunjung ke Panti Asuhan Tresnawerda Budi Mulia 4 Ciracas, Jakarta Timur. Jadi di sana kita menemui 292 lansia yang 50%-nya orang dengan gangguan jiwa. Itu kita datang bersama ketua umum, bersama wakil ketua umum, kemudian yang dikoordinir oleh Dr. Rani Agung, ya, kita datang ke Panti Asuhan Tresnawerda, orang-orang lansia. Jadi kita bisa bertemu, memberikan bantuan bahan makanan, dan juga satu buah dispenser. Ini juga kegiatan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita bisa laksanakan dengan jumlah yang besar dan seluruh Indonesia bisa dilakukan seperti ini. Ya. Terus kalau donor darah hampir semuanya melakukan, biasanya panitia nyepi daerah itu melakukan donor darah. Dan yang terus adalah berkunjung, bersimekrame ke umat kita yang di desa-desa, di pelosok-pelosok, harusnya diperluas lagi. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa diperluas lagi, berbeda tempat, menyapa, hadir, membina. Itu memang tugas daripada Parisade. Datang ke kantong-kantong umat. Ya. Oke. Nah,
harapan Bapak dalam kegiatan Dharma Santi Nasional ini? Pasti ada harapan Bapak terkait nanti pelaksanaan yang puncaknya itu hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 ini, Pak. Ya. Apa sih harapannya? Dharma Santi Nasional bisa terselenggara, harapannya ini adalah harapan semua umat Hindu. Mungkin tidak tidak hanya umat Hindu, seluruh umat manusia yang ada di Indonesia khususnya berharap bahwa kegiatan Dharma Santi Nasional ini berjalan dengan lancar sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ya, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan majelis agama yang ada di Indonesia, menteri-menteri, ya, kemudian duta besar yang hadir pada Dharma Santi Nasional ini bisa memenuhi harapan kita semua, di mana kegiatan Dharma Santi Nasional ini, Simekrama, terutama ini adalah umat Hindu yang ada di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, ya, bisa merasakan bagaimana kebahagiaannya ketika Dharma Santi ini yang dihadiri oleh Bapak Presiden, itu kita bisa rasakan eksistensi daripada umat Hindu, kemudian saling bertemu, bertegur sapa umat se-Jabodetabek, gitu kan ya, pimpinan-pimpinan lembaga, semuanya hadir di sana, ya. Jadi kalau misalnya semuanya bisa hadir, bisa dengan senyum, ya, bisa bertegur sapa dengan baik, itu kegiatannya juga bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan kehidupan sosial, keagamaan, kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, terutama di saat-saat mendatang ini, di tahun politik yang akan kita hadapi bersama ini, memberikan suasana kekeluargaan, penuh kegembiraan, dan kebahagiaan buat kita bersama. Mungkin ada pesan khusus nih untuk pemirsa Hanantara TV nih, Pak, terkait pelaksanaan Dharma Santi Nasional nanti. Ya, untuk pemirsa Hanantara TV yang berbahagia dan yang saya hormati, kegiatan-kegiatan dalam rangkaian Dharma Santi Nasional ini, ambillah bagian, ikutlah serta. Karena ini adalah kegiatan yang baik buat kita, kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, karena pada hakikatnya kita semuanya satu sama lain membutuhkan. Ada kalanya kita merasa sekarang ini tidak membutuhkan, itu sangatlah tidak baik. Kita harus saling membantu. Ikutlah semua kegiatan-kegiatan kemanusiaan, sosial yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Sehingga kegiatan Dharma Santi Nasional tahun 2023 ini bisa berjalan dengan baik, sukses buat kita bersama umat Hindu Indonesia. Baik. Demikianlah pemirsa Hanantara TV, obrolan yang sangat menarik dan tentunya penuh inovatif. Dan bagi seluruh umat sedharma dan pemirsa Hanantara TV, jangan lupa untuk hadir di acara Dharma Santi Nasional 2023. Saya Komang Evi undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, dan tonton terus Hanantara TV. Saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om.